perkawinan itu loh ada antara. Nah, ini mulai kecoa. Kecoa gak jelas iki, guys. Ngene, guys. Aku sing ndredeg iki. Nang ndi? Pernikahan itu kan menggabungkan dua insan menjadi satu. Nah, pernikahan. Perkawinan. Perkawinan adalah menggabungkan dua daging menjadi satu. Dua sudah ini nggak cocok, tinggal. Wes nggak cinta lagi, rasanya udah nggak playing lah kira-kira. Koyo artis ae. Gak cocok putus, mending golek meneh ngono. Artinya itu unsur Komitmennya. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mana? Nah, itu kan secara prinsip toh. Karena ya dari sekelilingku sendiri itu kan ngomong bahwa ada omongan gereja Katolikku angel nikah mempersulit. Nah, mempersulit lalu misalnya satunya Katolik, satunya Kristen. Lalu tidak memilih untuk dinikahkan secara Katolik, tapi dipilih secara Kristen. Apakah yang Katolik lalu dinikahkan Kristen ini itu tidak apa-apa? Maksudnya tidak ada dosa atau kayak halangan enggak menjadi halangan. Iya, yang Katolik. Betul. Maka dari pengalaman saya ya, dalam proses perkawinan beda agama dan beda gereja, saya bukan hanya berurusan dengan kedua calon itu, tapi juga keluarganya. Maka saya juga mengundang keluarganya untuk bertemu dengan Romo, untuk dijelaskan. Maka kalau beda agama atau beda gereja dan salah satunya Katolik, saya menganjurkan untuk upacara perkawinannya secara Katolik. Dan saya yakinkan bahwa perkawinan Katolik tidak mengubah agama orang, tetapi adalah dijamin haknya dihargai. Tetapi kalau Katoliknya nikah di gereja lain atau agama lain, haknya Katolik nggak akan dihargai. Nah itu ya bedanya. Nah, problemnya di situ. Maksudnya haknya itu apa? Contohnya ya, harus pindah dulu. Pindah ke gereja, harus pindah dulu ke agama dulu lain baru dinikahkan. Sedangkan kalau perkawinan Katolik, yang agama yang lain haknya dihargai. Sama sekali tidak ada permintaan kamu pindah dulu, enggak ada. Enggak ada. Hanya yang diminta untuk tanda tangan itu karena dari pengalaman. Biasanya ini orang perkawinan kan bukan hanya dua orang ini, keluarganya kan juga ikut. Nah, seringkali yang jadi problem dalam membangun keluarga itu keluarganya. Iya, sing ini akur-akur ae. Mbah iki maksa anake provokasi. Katolik, ora Katolik tak kutuk. Gak tak sangoni. Nah, itu makanya harus punya pemahaman itu untuk menghindari problem sampai ke ranah hukum. Ada sebuah pernyataan sah tanda tangan bahwa masing-masing itu mengetahui bahwa kalau ada anaknya masuk Katolik, dibaptis secara Katolik, atau bahwa anaknya ini ada yang masuk agama, memutuskan untuk agama bukan Katolik, itu sama-sama ada tanda tangan gitu. Sehingga itu haknya anak pun terlindungi gitu. Nah, itu yang hanya memang yang ini juga baik secara sipil maupun mungkin dari teman-teman gereja lain atau agama lain yang belum tertangkap secara substansialnya. Maka kalau saya menganjurkan kamu mengadakan perkawinannya di Katolik saja. Karena hakmu sebagai orang Muslim, hakmu sebagai orang Kristen atau Protestan tetap dihargai. Kalau perkawinannya secara Katolik. Ya. Kalau yang tadi keluhan dipersulit itu berarti apa? Ya memang, saya kira memang. Karena ndak ada yang serumit di Katolik. Setahu sepenangkapan saya ya pasti rumitnya itu kan karena di kanoniknya tuh.
kan tidak mau terbuka ke Romo Harus lalu omong-omongan. Oh, itunya. itunya biar proses tahapan-tahapannya itu loh. Tapi itu Ono asumsiku, kursusnya. asumsi saya. Terus tanda tangan ketua lingkungan. Nah. Oh, alah, Nah, itu loh, ngono. itu dianggap Dipersulit. Mempersulit. harus ada sertifikatnya kursus Iya. persiapan perkawinan. Kalau apalagi lek gak tulus kan lek ketemu Romo ya kan males, Wedi. wedi. Ditakoki kenapa kok kamu menikah? Karena saya ingin mencari kebahagiaan. Romo nih ngomong, aku gak bahagia berarti ngomong. Iya. Padahal itu adalah justru melindungi Melindungi, martabat nah, perkawinan itu sendiri. Makanya Tahapan-tahapan pernikahan itu disiapkan. untuk melindungi. Iya, itu disiapkan. Iya, Karena kamu iya. menghargai perkawinan atau menghargai pesta di Nah, hotel itu, resepsinya. Iya, resepsi. resepsi. Yang kamu hargai yang mana ini? Nah, Itu. Nah, yang ternyata padahal kalau resepsi itu kan habis resepsi selesai. selesai. Iya, Bayar iya. utang wes beres. Iya, wis. Tapi kalau perkawinan itu kan itu baru mulai. Iya, iya. Seumur hidup. Makanya gereja karena juga nggak punya lembaga perceraian, maka bertanggung jawab bagaimana supaya seminimal mungkin potensi perceraian itu Nah. dihindari. Iya, Yang iya. tahapannya memang panjang, detail gitu ya, mendalam. Mendalam tuh waktu kanoniknya itu. Ya, kanonik dan persiapan-persiapannya itu. Iya, iya. Terus kalau yang ini mau yang perkawinan beda gereja, Katolik dan Kristen, itu saya sering menjumpai itu pastor sama pendeta mimpin upacara barengan itu. Nah, itu apa? Berarti itu yang beda gereja berarti. Beda yang beda gereja. Gereja. Itu sah ya Sah. gereja? Sah. Sah. Di bagian mana mau yang menunjukkan itu sah itu mau? Nah, ini terkait dengan upacara keagamaannya ya. Jadi misalnya kalau perkawinan beda agama, misalnya nikahnya di masjid sah nggak? Ya sah Mau. Sah kalau secara administratif dan proses menuju ke perkawinan itu disiapkan secara Katolik. Lalu ada dispensasi, ada izin dari ordinaris wilayah, yaitu dari pastor paroki, dari uskup. Iya, iya. Oke, karena situasi tidak memungkinkan kamu merayakan perkawinannya itu di gereja, maka kamu merayakannya di tempat mana terserah. Nah, lalu juga demikian juga beda gereja. Saya beberapa kali di GKI, di GKJW, lalu besok pagi juga beda gereja, tapi di katedral. Nah, Duet gitu. duet dengan pendeta. Iya, iya. Lalu berarti bisa nggak? Ya bisa, buktinya aku prakteknya bolak-balik. Iya, iya. Nah, yang sekarang yang pokok lagi, yang inti, bahwa dalam perkawinan gereja Katolik yang paling inti, yang menjadikan perkawinan ini sungguh eksklusif dan bermartabat itu adalah yang disebut dengan forma kanonika. Forma kanonika itu adalah perjanjian, komitmen tadi, untuk aku hidup bersama kamu seumur hidup dalam suka dan duka. Oh, yang dalam diucapkan sehat itu Mo ya. dan sakit, untung dan malang, Ya. dan kamu masih cantik atau sudah jelek. Iya. Pokoknya aku seumur hidup berjanji di hadapan Tuhan, kamu adalah istriku, kamu adalah suamiku. Pada saat janji itulah sebenarnya hakikat perkawinan Katolik itu dinyatakan secara formal. Dan itu waktu perayaan mengungkapkan itu pastor yang- Selain itu boleh pendeta. Boleh siapa saja. Oh. Boleh siapa saja. Boleh siapa saja. Ya, Jadi malah yang hakikat itu malah yang itu Katolik yang. Katolik. Ya. Jadi yang penting karena bisa saja di agama lain kan belum tentu meyakini itu yang paling penting. Iya, iya. Karena yang diyakini yang paling penting oleh Katolik itu, maka itu yang harus disaksikan oleh imam, oleh pastor. Diucapkan di depan pastor Di gitu. depan pastor secara formal, eksplisit dengan kehendak bebas. Saya Nggak waktu ada itu paksaan. sama istri yang mengucapkan yang di kitab suci itu Mo ya. Ya, itu bisa saja tangan di kitab suci atau tangan bergandeng bersalaman. Salaman. Lalu ada yang pastornya ngasih stola, ada macam-macam ya. Kalau Ada yang duet bisa- sama pendeta gimana? Sama aja. sama aja. Oh. Sama.
Itu bagian yang terserah anunya. iya, Masalah ekspresinya terserah. Ya. itu bagian yang merinding itu ya. Iya. Oh, Jadi kalau berenang. iya, Nangis. iya, Kebanyakan nangis. iya, Aku- mengucapkan karena saat bersamamu sehat dan sakit loh. Iya. Biasanya kan wong nerimone cuman waktu sehat, Betul, waktu soge. Iki berjanji waktu Pada yang saat jatuh, kondisi terpuruk tetap pada saat bersama. kita ini kaya, Heeh. pada saat bahwa bahkan ketika aku tahu kelemahan Nah, kegagalanmu, itu. aku tetap setia seumur hidup sampai kematian yang memisahkan. Itu kita. suara sok bergetar mau sampai. Oh, Ya vibrasi ampun. Iya. Deg-deg-deg. Pokoknya semuanya di ya. Tuangkan. Jadi kalau di yang beda gereja itu Diuangkan. Dituangkan. Oh, dituangkan. Tuangkan. Cuan lah. Kalau yang nikah beda gereja itu bagian itu yang disaksikan Romo. Jadi yang lain-lain tuh sebenarnya Pendeta. kayak firman, khotbah Iya, itu. iya. Pendeta. Oh iya. Nah, ini lagi mau. Ada di masalah teman-teman lah. Jadi gini, ada teman saya misalnya dia Katolik, tapi karena mungkin suami atau istrinya itu memaksa dia untuk pindah ke Kristen atau ke agama lain, akhirnya dia ikut tuh. Mm-mm. Nah, kadang itu teman-teman bertanya, Isok komuni apa gak? enggak, konsekuensiku Oh. untuk ketika aku memilih aku pindah, itu apa konsekuensinya di Katolik itu bagaimana? Apakah Katolik, oh ya gak apa-apa, saya terima saja, kamu boleh apapun tetap sama, atau gimana mau? Yang secara sederhana simpel, artinya gini, misalnya, oh ternyata perkawinan kami pada waktu itu akhirnya tidak perkawinan secara Katolik gitu ya. Padahal aku Katolik. Lalu ternyata di dalam proses perkawinan itu pasanganku menghargai kekatolikanku. Lalu saya rindu untuk komuni. Iya. Saya Oh, rindu iya. untuk ikut ke lingkungan. Lalu apa yang menjadi konsekuensi dari keputusan Iya, tadi iya, ya? iya. Nah, karena adalah poin pertama. Karena ketika dia memutuskan perkawinan secara non Katolik itu Non-Katolik. kan kehendak. Iya. Ini kan keputusan bebas dia untuk keluar sebenarnya. Mm-mm. Maka dia hendaknya juga dengan sepenuh hati, segenap jiwa, sepenuh tenaga juga kembali ke gereja itu dengan sederhananya ketemu Romo sik. Intine ngono. Critakno problemmu, Iya. nanti terus Romo akan memberi solusi. Bisa macam-macam solusi tergantung kasusnya ya. Kalau bapak ibu saya tuh nikah beda agama lalu pembaruan. Ya, Jadi konvalidasi. setelah anak-anaknya dewasa, saya sudah SMP gitu. Bapak Pemberkatan. saya masuk Katolik, lalu pernikahannya itu diperbarui. Ya. Itu termasuk itu ya. Betul. Karena gini sebenarnya prinsipnya, ketika kita perkawinan beda agama, disparitas kultus, sebenarnya itu halangan perkawinan. Sebenarnya secara hakiki. Iya. Karena dia beresiko untuk mengingkari iman sebenarnya. Iya. Maka itu yang jadi dasar. Oleh karena itu perlu namanya dispensasi. Jadi dia menjelaskan kepada ordinaris, pada Romo paroki, kepala paroki, bahwa saya tetap Katolik. Maka lalu Romo, oke, saya bantu. Akan minta kepada Vikep atau kepada uskup atau kepada Vikjen surat dispensasi yang namanya disparitas kultus itu. Maka gereja mengizinkan, memberi izin, oke, gereja tahu akan kebulatan tekadmu, maka kamu diperbolehkan begini gitu. Nah, demikian juga ketika akhirnya kembali, lalu karena dulu perkawinanku belum sakramen, tapi karena pasanganku sudah masuk Katolik Mau, gitu kalau itu tadi, Iya. kan dua-duanya sebenarnya menjadi terbaptis. Iya. Nah, dua kasus. Kalau sama-sama sudah terbaptis, sebenarnya pada saat baptisnya bapakmu itu perkawinannya sudah sakramen. Sakramen. Oh. Kalau toh membutuhkan lagi sebuah peneguhan, nah maka juga
sangat baik. Iya. Karena itu adalah ungkapan iman. Iya. Tapi kalau toh tidak dilakukan konvalidasi seperti itu tadi, sebenarnya ketika baptis itu otomatis dua-duanya baptis. Itu otomatis juga jadi sakramen perkawinannya. Nah, kalau ternyata tidak baptis, tetapi karena dulu perkawinannya tidak secara Katolik, sekarang ingin kembali, karena haknya yang Katolik supaya penuh kembali, maka meminta kepada pasangannya, apakah mau perkawinan kita ini disahkan secara Katolik supaya aku sebagai orang Katolik bisa terima komuni kembali, hak-hakku sebagai orang Katolik bisa aku pulihkan. Maka perlu pembaharuan itu. Pembaruan itu juga sama prosesnya kayak perkawinan itu. Iya. Berarti masih bisa temenmu itu meskipun dulu perkawinannya di luar gereja masih bisa. Yang penting ketemu Romo dulu. Yang penting tuh ngomong. Cerita ojo menang-menang moro-moro WC. Ya aku ngomong lagi, kamu dua kan punya minum, ini tak minum boleh? Boleh. Ini dari Mbak Ike Dinoyo. Wah, diminum Romo Didik loh. Mantap. Ya, saya suka sinong. Ya. Sudah? Ada pertanyaan mana, Mas? Ya, sementara itu nanti disimpan lagi untuk episode berikutnya. Nah, itu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan. Kita tantang pertanyaan-pertanyaan yang ekstrim. Ya. Tentang gereja Katolik. Boleh di DM di Instagram atau komen di kolom di bawah. Boleh bebas. Apapun pertanyaan imanmu, keresahan, apapun. Mengapa gereja Katolik sering dituduh menyembah berhala? Nah, itu sering dituduh. Boleh tanya, nanti dijawab. Iya. Saya tunjukkan berhalanya. Itu biasanya serangan itu. Ada yang berhali. Nah, itu. Atau enggak Tritunggal Maha Kudus kopo sih. Nah, itu ada sih ngomong Gusti Allah telu. ono kopi susu, ono es teh, ono es campur, penjelasannya. ono soda gembira. Nah, itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di DM. Terima kasih juga kepada Romo Didi yang sudah mau sharing ke OMK Surabaya. Mantap. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Perkawinan Jagongan iman, bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Perkawinan beda agama itu bisa, beda agama, beda gereja, beda suku boleh. Jelas Katolik beda kelamin. Beda kelamin dan jangan beda perasaan. Nah, itu yang paling penting ya. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu dunia. Subscribe follow Dewi.